Selamat pagi Permisa, Anda menyaksikan Ekonomi Terkini. Saya Olivia Nathanael. Dan saya Olivia Sanjaya, kami akan membahas berita yang sedang hangat. Langkah Apple yang memutuskan sebagian produksinya kembali ke Amerika Serikat, atau yang disebut sebagai reshoring. Keputusan ini mempunyai banyak implikasi, baik dari sisi peluang penguatan industri dalam negeri, tetapi juga tantangan, yaitu dampak biaya produksi dan juga deflasi yang terus mengintai. Untuk mengupas hal ini lebih dalam, kami berbicara kepada berbagai narasumber terpercaya. Mari kita simak. Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar dikenal sebagai pusat inovasi teknologi. Namun, selama bertahun-tahun, banyak produksi teknologi seperti iPhone dilakukan di luar negeri, terutama Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Amerika Serikat mendorong kebijakan reshoring untuk memindahkan produksi kembali ke dalam negeri. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan rantai pasok global yang rentan, menciptakan lapangan kerja lokal, serta meredam ketegangan geopolitik, terutama dengan negara Cina. Apple sendiri mengumumkan investasi lebih dari 500 miliar untuk membangun pabrik baru di Amerika Serikat dalam 4 tahun ke depan, sebuah langkah besar yang mencerminkan tren reshoring ini. Langkah besar ini tentu tidak tanpa konsekuensi. Untuk mengulas hal ini dari sisi perusahaan lebih dalam, mari kita berbicara dengan reporter kami, Dona. Dengan Dona. Terima kasih Olivia. Hal tersebut memang menjadi tantangan yang cukup besar, apalagi di bidang produksi. Sekarang saya sedang bersama Ibu Cheryl sebagai Chief Operator di perusahaan. Menurut Ibu, apa dampak utama dari investasi besar Apple di Amerika Serikat? Dampaknya dapat meluas di berbagai bidang. Secara ekonomi akan tercipta puluhan ribu lapangan kerja baru dan industri manufaktur berteknologi tinggi secara kuat. Bagi Apple, langkah ini mengintegrasikan riset, desain, dan produksi chip di Amerika Serikat sehingga memperkuat inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Selain itu, Apple juga dapat menjaga keamanan, lalu juga menjaga kualitas dan merespon pasar lebih cepat. Baik, terima kasih Bu Cheryl. Jelas investasi besar ini bukan hanya soal ekspansi bisnis, tapi juga langkah strategis Apple untuk memperkuat kemandirian teknologi dan memperluas dampak ekonomi di negeri. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih reporter Dona atas laporannya. Dampak langsung ini terasa pada pekerja dan juga perusahaan. Tetapi tantangan sebesar ini tentu memiliki solusi yang tepat. Dari sisi Ibu Veronica, dari sisi pemerintah, apa solusi yang tepat bagi masalah ini? Terima kasih Olivia. Pada saat ini, pemerintah dapat fokus ke dalam beberapa solusi utama. Pertama, memberikan insentif fiskal, seperti meringankan pajak dan subsidi, agar beban biaya perusahaan tidak terlalu berat. Kedua, mendorong otomatisasi produksi, khususnya melalui investasi robotik dan AI, agar dapat meningkatkan efisiensi dan menekan biaya tenaga kerja. Ketiga, memperkuat pelatihan dan pendidikan tenaga kerja lokal, agar siap menggunakan teknologi dan meningkatkan produktivitas. Keempat, diversifikasi pasar dan inovasi produk. Tujuannya agar permintaan tetap kuat meskipun harga naik. Terima kasih Ibu Cheryl dan Ibu Veronica atas insight yang sangat berharga. Langkah Apple reshoring memang strategis, tapi penuh tantangan dan harus dikelola secara hati-hati. Kami akan terus memantau perkembangan dan dampak terhadap ekonomi global dan nasional. Saya Olivia Nathanael. Dan saya Olivia Sanjaya. Sampai jumpa di Ekonomi Terkini berikutnya.